Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap energik, tetap istiqomah. Nah, teman-teman, hari ini saya membuat sebuah video reactions tentang sertifikasi guru, cara dan manfaat. Nah, sebelum kita membahasnya, marilah kita dengarkan dulu ya, kita dengarkan dulu video yang satu ini ya. Barusan saya dapat video, saya tertarik untuk membahasnya. Coba ya, dengarkan ya videonya ya. Gaji guru barusan cair 800.000 sebulan. Bukan jumlahnya yang bikin saya sedih, justru keinginan saya untuk dapat gaji yang banyak itu yang sedih. Saya takut sekali saat saya justru jadi ASN atau P3K atau sertifikasi tidak dibarengi dengan kualitas dan cara mengajar yang berubah. Gajinya sudah berubah, tapi saya takut diri saya yang tidak berubah. Cara mengajarnya, metodenya, pemahamannya tidak berubah. Itu yang paling saya takutkan, dan itu yang membuat saya terkadang menangis. Di sini saya ingin mengedepankan apa itu kesadaran diri ketimbang kalkulasi. Mungkin kita bisa bilang, ya nanti saya berubah saat gaji saya sudah nggak 800.000, nanti kalau saya sudah sertifikasi saya akan belajar bla 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 bla. Berapa banyak orang yang sudah janji seperti itu tapi gagal menerapkannya? Ya karena memang dasarnya kita terkadang lebih sibuk untuk kalkulasi ketimbang mencoba untuk sadar diri. Itu problem. Nah, itulah tadi ya video yang membuat saya tertarik untuk membuat sebuah reaction ya tentang video ini. Ya, Bapak ini mengatakan bahwa dia takut dia menerima gaji yang lebih daripada dia nanti nggak bisa bertanggung jawab dan nanti tidak bisa berubah. Nah, apapun ceritanya ya, kalau kita mengajar itu ya kan memintarkan siswa kan. Kalau memintarkan siswa itu harus menguasai teknik mengajar, menguasai media pembelajaran kan, menguasai program, membuat penelitian. Nah, itu kan semuanya kan uang kan, teknik-teknik mengajar yang jitu ya, yang sesuai dengan mencapai KKM yang 10 atau 100 ya. KKM berapa? 7 paling rendah. Nah, kita kan udah biasa lah, bukan rahasia lagi bahwa kita tuh harus dikompromikan berapa KKM-nya yang rendah di kecamatan ini misalnya. Nah, nanti kewajiban kita adalah memintarkan siswa. Dan Bapak itu takut katanya ya menerima uang banyak, sementara cara dia mengajar itu ya tetap begitu-begitu saja. Ya wajar juga Bapak itu takut. Tetapi sebagai seorang guru, apapun ceritanya jangan takut ya, dengan uang 800.000 juga bisa kita berkarya. Ya, berbagai media yang kita laksanakan sesuai dengan uang 800.000. It's impossible ya. Nah, jadi sertifikasi guru itu gunanya adalah untuk meningkatkan kemampuan guru untuk mengajar. Dari kemampuan guru untuk mengajar itu dari mana didapat? Selain dari sekolah kecil kali ya, dari kuliah itu kecil kali ya, dia harus dari S1 juga, pendidikan kita S1, kemudian dari penataran kan. Kita kan penataran kan, kalau kita mau justifikasi kan portofolionya harus ada jumlahnya kan, ditentukan kan. Nah, bagaimana kita meningkatkan diri kita dengan uang yang sedikit? Ya, jangan pula kita merasa nggak bisa nanti saya apakan walaupun digaji banyak, nggak gitu ya. Nah, sertifikasi coba di googling ya. Jadi kita harus juga bisa kita menggunakan teknologi, itu yang paling penting dalam sertifikasi.
Artinya gini, kalau kita sudah bisa menggunakan teknologi, kita kan bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang media di media pelajaran, tentang apa tujuan sertifikasi, mengapa dikasih uang sertifikasi itu untuk apa? Untuk meningkatkan nilai siswa. Nah, cara meningkatkan nilai siswa itu adalah melalui penelitian. Penelitian itu kan ada dananya kan. Misalnya kita mau meneliti kenapa lah ya murid saya bahasa Inggris ini nggak ngerti-ngerti ya, saya ajarkan ya. Kita buatlah, kita belilah karton, kita belilah kertas berwarna, kita bikinlah kerja guru tuh kerja ya. Nah, kita bikinlah stiker-stiker itu sangat membantu dan memang sudah ada penelitiannya kan. Nah, stiker-stiker itu nanti kita taruh di dinding-dinding apa kita. Nah, kan setiap hari itu aja yang kita sebutkan. Nah, setelah kita membuat penelitian di kelas kita, nah baru kita tahu, oh ternyata anak-anak itu setelah saya bekerja membuat penelitian, membuat misalnya stiker-stiker itu, anak itu meningkat nilainya. Itulah dia seorang guru, itulah gunanya sertifikasi. Jadi sertifikasi itu gunanya kita harus bisa teknologi. Yang paling penting itu bisa teknologi ya. Supaya apa? Supaya kita mengerti mengapa kita diberi sertifikasi, kenapa kita dikasih dana. Ini sertifikasinya diterima tapi cara ngajarnya tetap. Nggak pernah membuat penelitian di kelas. Buat penelitiannya ya Bu ya. Kan kita kan dikasih dana kan. Jadi berapa uang kan berapa aja tuh, yang penting hati kita kan. Berapa aja kurang kan. Segunung pun kurang ya, ibarat air laut. Kita hirup, kita minum, haus, nggak habis-habis kan. Begitulah nafsu kita, tak habis-habisnya. Jadi sertifikasi ya, jadi teknologi yang kamu kuasai. Panggil guru ke rumah, jangan takut ya. Guru harus ada dikasih sertifikasi supaya dia bebas untuk memintarkan siswanya, bukan menaikkan nilai siswanya, membuat penelitian di kelas. Nah, dari mana kita tahu teknik-teknik penelitian itu? Itulah yang dikumpulkanlah, dibuat seminar tentang teknik-teknik penelitian, dibuat seminarnya itu. Nah, kadang-kadang kan orang S1 pun kadang-kadang tempahan kan, S2 ditempah kan. Jadi penelitiannya mana? Itulah dibuatlah seminar-seminar penelitian dari pemerintah. Nah, jangan pula sebagai guru pas waktu penelitian dibawalah karton-karton, di kelas itu dibuatlah, diseminarkanlah, dipraktekkanlah. Tiba di kelas nggak ada pernah beli karton. Uang sertifikasi diterima. Ya, itunya sebenarnya ya Bapak. Bapak apa itu tadi yang katanya saya takut tidak bisa berubah ya. Kalau mau berubah, satu, baca, googling teknik-teknik mengajar. Apa saja yang sudah berhasil. Dengan stiker-stiker, apalagi dengan lagu-lagu, nyanyi-nyanyian itu bisa. Dengan gambar-gambar. Itu penelitian itu kan banyak kan, kelompok, belajar kelompok. Nah, setiap kelompok ini kan menjelaskan kelompok yang lain, menjawab. Itu kan itu juga termasuk strategi kita. Gampang kok. Kalau kita sudah tahu ya teknik-teknik mengajar itu, membuat penelitian di kelas kita. Jangan pula kelas tertutup, ya kan? Kita main HP. Habis main HP kita anak-anak tulis halaman sekian. Anak-anak sekarang udah nggak mau lagi nulis gitu. Kalau suruh tulis ya, karena saya melihat menurut penelitian saya sekarang kan ada juga saya buat kursus pribadi di rumah kan. Kalau saya suruh menulis orang tuh enggan. Banyak kali tulisan Bu udah di sekolah, banyak kali tulisan. Jadi kan yang mana kamu mau? Artinya nggak usah lah ya. Tulisannya aja bahasa Inggrisnya aja, karena bahasa Inggris itu 5 kemampuan ya, kemampuan vocabulary, kemampuan berbicara, kemampuan menulis, apalagi kemampuan mendengarkan.
apalagi kemampuan vocabulary, mendengarkan, berbicara, pronunciationnya ya, cara pengucapannya. 5 kemampuan dalam belajar bahasa Inggris kan. Jadi kita bikin stiker-stiker apa aja, seluruh materi yang ada di program kita itu kita bikin stikernya. Tentang apa? Pronunciation misalnya, bikinlah I, my, me, mine. Kan kita buatlah di karton, kita tempelkan. Wah, itu namanya anak-anak nggak bekerja, Bu. Misalnya, kita tengok keadaan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya berkemampuan, coba kamu kelompok ini buat kamu stiker ini kan. Nah, buat kerja anak-anak itu kan. Tapi kan nggak semua juga kan. Tengok-tengok orang tuanya pun nggak sempat. Tengok-tengok lingkungannya lah anak-anak itu ya. Kemudian apalagi belajar kelompok kan, saling-saling menerangkan. Itu juga metodenya bagus ya. Nah, kemudian kalau kita ada Infocus, kita kan sertifikasi. Belilah Infocus, beli laptop. Kita harus punya sendiri karena Infocus ini nggak bisa kita pinjam punya sekolah. Dia kan satu cuma dikasih kepala sekolah kan. Jadi satu ini kalau semua megang cepat rusak. Kita punya sendiri dan kita punya sendiri itu jangan juga dipinjam-pinjam sama orang. Sebentar aja elektronik rusak. Ya, kalau saya laptop sama Infocus nggak saya kasih pinjam sama orang, saya pegang sendiri, harus tangan kita sendiri ya, karena kan ada teknik-teknik menghidupkannya. Begitu kita beli misalnya Infocus lah kan, kita tengok cara mempraktekkannya kan, cara menghidupkannya berapa menit gitu kan. Nah itu tadi ya tentang Bapak ini yang mengatakan katanya gaji saya 800, saya katanya untuk menjadi guru sertifikasi, kalaupun saya menjadi guru sertifikasi dikatakannya bahwa dia takut menerima uang itu kalau banyak, kalau saya cuma belum mengajarnya seperti ini aja. Nah saya contohnya saya nggak takut ya kan, tapi saya pegawai negeri kan, saya beli Infocus semua apa yang diminta, apa yang dimaksud dengan profesional itu, guru sertifikasi yang profesional itu apa yang diminta daripada mereka. Maksudnya tujuan pemerintah itu mencerdaskan bangsa dengan menambah 1 kali gaji pokok. Teruskan pemerintah, saya mengharapkan sekali untuk pemerintah, teruskanlah sertifikasi itu dan buatlah tetap ya penataran penelitian tindakan kelas. Tetapi jangan begitu orang naik pangkat, orang udah meneliti, udah bikin sendiri, ditengok pun nggak ada dananya katanya. Ya kan, nggak usah lah. Jangan harap lah mau minta dana dari kepala sekolah beli karton, nggak usah lah ya. Kalau kita guru sertifikasi, kita beli sendirilah, itu amal ibadah, itu jihad loh. Kalau kita sebagai seorang guru, kalau mau berjihad itulah pahala kita. Nah, jadi guru itu bukan kita berpahala, istilahnya udah jadi guru udah bisa kita banyak kebaikan kita. Enggak juga. Bisa-bisa kan kita banyak kejahatan. Kenapa? Ketidakadilan. Sebelum masuk kita, anak-anak kita suruh kerjakan ini, kerjakan itu, kita main HP. Udah itu udah siap, udah. Enggak gitu ngajar ya. Mengajar itu programnya apa, sampai di mana batas pelajarannya. Nah, dalam satu materi pelajaran, berapa jam? Kapan habisnya materi pelajaran ini? Kalau misalnya kita persingkat lah ya, misalnya program itu tuh untuk 6 bulan misalnya. 3 bulan udah kita tuntaskan, 3 bulan lagi, 2 bulan lagi kita kan udah ulang. Dan bulan ke-6-nya kita kan udah ujian kan. Konten 100 anak kita semua. Tetapi nyata media tuh ya kan, penelitian itu mengeluarkan uang. Nah, anggap aja itu kita beribadah, berjihad ya. Oke ya. Jadi itu tadi ya tentang tanggapan saya tentang Bapak yang mengatakan bahwa gaji saya cuma 800, tapi walaupun kasih saya sertifikasi, kalau kerja saya begitu-begitu saja. Nggak ya Pak ya, kita harus jadi guru itu harus kita mengikuti zaman, tampil mengikuti zaman. Ada uang sertifikasi,
kita tampil. Zaman sekarang Pak, kalau kita misalnya ngajar, kita cakap-cakap itu nggak didengar lagi karena banyak pelajaran yang udah ada di internet kan. Jadi kalau kita cakap aja, jengkali kita sebagai guru kalau kita nggak ada alat kita, infokus kita yang nggak selera anak itu belajar. Itulah harga diri seorang guru. Jadi untuk harga diri seorang guru itu profesional itu ya wajar dikasih gaji 2 kali lipat. 8 juta, 6 juta gaji. Kenapa? Berkreasi dia. Ingat kalau kita pemerintah memperhatikan guru, nah anak-anak guru itu kan ada kan, anak-anak guru itu kan pencahariannya kan maksudnya uangnya itu kan dari pemerintah tuh nggak ada uang masuk kalau guru tuh ya, nggak ada uang amplop deking kong kali kong nggak ada. Tapi malahan mau naik pangkat aja pun kong kali kong bayar tanpa penelitian, buat sendiri. Ayo pura-pura seminar dalam kelas, meneken. Wah, itulah yang dimakan haram itu, ya kan? Hanya untuk mengambil uang pemerintah. Ternyata sekarang pemerintahnya pun bangkrut. Nah, kembali kita ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kita jalan yang lurus sesuai dengan kita sholat 5 waktu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, kalau kita dikasih uang sertifikasi, anak-anak kita bisa sekolah dokter. Kalau enggak, anak-anak kami nanti jadi peminta-minta di tengah jalan dengan gaji 800.000, dengan anak 5 nggak bisa melanjutkan sekolah di lampu merah Pak, ada buktinya, lampu merah dari minta-minta Pak. Nah, kalau kamu mau dihargai negara kamu, naikkan gaji guru. Ya, jadi anak-anak guru itu ya bisa menyekolahkan anaknya seperti orang-orang yang lainnya. Ya, bisa jadi dokter, anaknya bisa jadi dosen. Alhamdulillah dengan uangnya. Ini pandailah kita manage-nya ya. Jangan pula kita beli tanah, anak kita sekolah kan. Beli emas gumpal-gumpal. Jadi alhamdulillah selama saya menjadi guru proporsional, saya hitung-hitung ya, uang saya dari 2026 itu sampai saya pensiun 500 juta. Wajar kan anak saya jadi dokter kan? Ya, jadi dari uang halal. Alhamdulillah. Demikianlah apa saya ya ini tentang reaction saya video Bapak ini ya yang saya katakan tadi, apa ini Bapak guru. Kalau kita tengok Bapak ini memang ya dengan uang segitu, dengan rumahnya yang seng-seng ya. Alhamdulillah jiwanya bagus ya, jujur. Banyak orang-orang pintar, orang-orang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga reaction